Hai, saya Joe. Kembali lagi di Dinding Joe. Krista Pike atau nama sebenarnya Krista Gail Pike dilahirkan pada tahun 1976 di West Virginia, Amerika Serikat. Sewaktu dia masih kecil, Krista telah dijaga dan dibesarkan oleh neneknya. Kehidupan Krista berubah 180 derajat pada usia 12 tahun setelah neneknya itu meninggal dunia. Krista menjadi nakal setelah tinggal bersama dengan ibunya yang juga merupakan seorang pemabuk dan pemakai obat-obatan terlarang. Salah satu perangai buruk Krista adalah mencuri. Dia pernah ditangkap beberapa kali atas kasus pencurian hingga pada akhirnya menyebabkan dia dikeluarkan dari sekolah. Setelah berhenti bersekolah, Krista mengikuti program pelatihan Job Corps yang berpusat di Universitas Tennessee. Di situ, Krista yang mengambil jurusan keperawatan berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Tadaryl Shipp. Mereka kemudian saling jatuh cinta dan menjadi pasangan kekasih yang menganut ajaran satanisme. Seorang lagi pelajar perempuan yang dekat dengan Tadaryl dan Krista adalah Sadola Peterson. Krista sangat mencintai Tadaryl. Bagi Krista, hanya dia yang layak untuk memiliki Tadaryl. Obsesi Krista terhadap Tadaryl sampai ke tahap yang menimbulkan kebenciannya terhadap seorang pelajar perempuan yang dikenali sebagai Colin Slammer. Kenapa Krista begitu membenci Colin? Krista beranggapan bahwa Colin juga menyukai Tadaryl, dan Colin juga mencoba untuk merampas Tadaryl dari Krista. Alasan inilah yang membuat Krista tidak menyukai Colin. Krista yang merasa takut akan kehilangan Tadaryl bertekad untuk menghilangkan nyawa Colin. Pada malam 12 Januari 1995, Krista beserta Tadaryl dan Sadola telah mengajak Colin keluar dari asrama untuk pergi menghisap rokok. Colin yang tidak merasa curiga langsung setuju, dan dia mengikuti 3 orang temannya tersebut. Tanpa Colin ketahui, dia telah dibawa masuk ke dalam sebuah hutan. Di situ, barulah Colin menyadari bahwa dia sebenarnya sudah termakan umpan Krista. Colin diejek terlebih dahulu, lalu disiksa oleh Krista dengan begitu kejam sekali selama hampir 1 jam. Entah apa yang merasuki Krista. Dia telah melukai Colin termasuk di bagian leher dengan menggunakan pisau lipat. Dan yang lebih kejam, Tadaryl mengukir simbol pentagram pada bagian dada Colin. Sesudah merasa puas melakukan penyiksaan, Krista mengambil 1 bongkah batu besar untuk dihentakannya kepada kepala Colin dengan 5 hentakan. Hentakan itu mengakibatkan wajah Colin menjadi hancur dan tengkoraknya pecah. Sebelum pergi dari hutan itu, Krista sempat mengambil serpihan tengkorak Colin untuk dijadikan sebagai cenderamata pembunuhan. Krista akhirnya kembali ke asrama dan dengan bangganya menunjukkan serpihan tengkorak Colin kepada penghuni asrama lainnya. Pada saat itu, pakaian yang dipakainya masih berlumuran dengan darah. Tetapi, hanya dalam waktu 36 jam setelah kejadian sadis itu, Krista, Tadaryl, dan Sadola langsung berhasil ditangkap oleh polisi. Sewaktu ditahan, tidak ada sedikit pun penyesalan dalam diri Krista. Bahkan, sewaktu di persidangan, dia tersenyum dan tertawa di depan para juri. Pada bulan Maret 1996, Krista dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Sedangkan Tadaryl, dia dipenjarakan seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun penjara. Sementara itu, Sadola diberikan keringanan hukuman penjara selama 6 tahun karena memberikan kesaksian terperinci kepada pihak polisi sehubungan dengan kasus pembunuhan Colin. Sewaktu Krista meringkuk di dalam penjara, dia pernah menimbulkan masalah besar sebanyak 2 kali. Yang pertama, Krista melakukan pencobaan pembunuhan terhadap seorang wanita dengan cara cekikan. Untunglah insiden berbahaya itu diketahui oleh pengawal penjara dan usaha Krista bisa digagalkan. Yang kedua,
Krista pernah mencoba untuk melarikan diri dari penjara. Seorang pengawal penjara yang berteman dengan Krista membantunya. Tapi, usaha tersebut juga gagal. Akibat usaha tersebut, pengawal penjara yang membantu Krista telah dihukum penjara selama 7 tahun. Hingga pada hari ini, Krista masih hidup di penjara. Pada 27 Agustus 2020, kantor Jaksa Agung Tennessee yang bernama Herbert Slattery meminta Mahkamah Agung Tennessee untuk menetapkan tanggal eksekusi Krista. Tapi, karena pandemi COVID-19 di Tennessee dan berbagai faktor lainnya, pengacara Krista diberikan perpanjangan waktu oleh pengadilan. Negara tidak menentang perpanjangan tersebut. Pada tanggal 7 Juni 2021, pengacara Krista mengajukan mosi untuk menentang tanggal eksekusi dan meminta sertifikat pergantian. Pengadilan diharapkan untuk bisa memutuskan masalah ini. Apakah Krista dapat dieksekusi atau apakah hukumannya akan diringankan? Jika Krista jadi dieksekusi, dia akan menjadi wanita pertama yang dieksekusi di Tennessee dalam kurun waktu 200 tahun terakhir ini. Kasus pembunuhan ini juga telah menjadi serial TV dengan judul Deadly Woman, For My Men, Killer Kids, Martinis and Murder, and Snap and Killer Couples. Ada juga buku yang ditulis berjudul A Love to Die For, yang ditulis oleh Patricia Springer. Nah, gimana menurut kalian kisah kasus ini? Tulis di kolom komentar ya.